Hai, minggu balap seru, tentunya Spanish GP. Setidaknya selama 4 seri ini, MotoGP bisa bilang sih bahwa Spanish GP menyajikan balapan yang seru, baik dari sprint maupun dari balapan di hari Minggu. Bikin jantung deg-degan banget. Perebutan 1-2 bener-bener juara banget. Bayangin aja 8 kali juara dunia bertarung sengit dengan juara dunia saat ini yaitu Pecco Bagnaia. Dan keduanya bener-bener memberikan segalanya. Gak ada yang mau ngalah. Bener-bener pertarungan para raja nih. Kita bisa lihat 2 skill balapan keduanya yang bener-bener di atas rata-rata dikeluarin oleh keduanya. Dan Pecco berhasil menjaga posisinya dan menjadi juara di balapan seri keempat ini. Awalnya memang Jorge Martin memimpin, namun tiba-tiba terjatuh. Dan sebenarnya ketika ditanya, Jorge juga bingung apa yang harus dia jelaskan. Namun dari kacamata Pecco, dia mengatakan bahwa di lurusan sebelum tikungan 6 itu memang ada sedikit spot yang tidak rata. Istilah kita tuh kayak gerenjelan gitu lah ya, membuat grip tidak sama kestabilannya. Jadi terlihat ketika Martin mengerem di situ secara tiba-tiba dan kehilangan front, akhirnya harus terjatuh. Dan bagi Jorge sendiri ini sedikit membuat dia frustasi karena memang dia tidak merasa melakukan sesuatu atau manuver yang berlebihan terhadap motornya. Walau menyesali, tetapi melihat dari pace yang dimiliki oleh dirinya dan Pecco, walaupun Jorge tidak jatuh, tapi tetap dia yakin bahwa Pecco yang akan jadi pemenangnya. Namun yang membuat dia frustasi adalah tidak mendapatkan poin sama sekali, itu sangat menyakitkan. Kita harus akui sih, emang Pecco Bagnaia di lap pertama tuh patut banget diacungin jempol. Walaupun sempat akhirnya dibalap sama Jorge Martin dan memimpin sebelum dia jatuh. Setelah itu Pecco mulai sendirian di depan. Nah, keseruan lain tuh terjadi di perebutan posisi 2 dan posisi 3 saat Bezzecchi berhasil membalap Marc. Itu benar-benar kayak jantung deg-degan banget deh. Marc mengakui sih pada 5 lap pertama dia tuh tidak menggunakan pace balap yang sebenarnya dia miliki secara keseluruhan gitu loh, sehingga itu membuat dia kehilangan banyak waktu. Marc menceritakan ketika dia mencoba menyerang Pecco dan Pecco langsung mengambil posisi yang udah diambil sama Marc Marquez tanpa ampun. Pecco benar-benar nyalip balik, membuat Marc Marquez tuh gak bisa ngapa-ngapain. Karena kata Marc kalau dia maksa akhirnya ya dua-duanya bakalan jatuh gitu loh. Dan Marc Marquez juga bilang terlalu lama dari belakang Pecco membuat ban depannya mengalami penurunan. Dan dia bisa merasakan banget ketika dia melakukan pengereman. Tapi dia gak menyerah tuh, dia tetap coba di last lap. Tapi ya memang Pecco udah sangat jauh. Karena ketika Pecco menyadari, kayaknya Marc mengalami masalah tekanan ban depan nih, Pecco mulai melakukan catatan waktu yang ajib banget yaitu 1:37.440 yang artinya tuh 2,5 detik lebih cepat daripada lap record yang ada dan memberikan jarak aman sehingga Pecco keluar jadi pemenang dengan balapan yang luar biasa. Dan paling seneng sih ngelihat mereka tuh berpelukan di park frame tuh kayak sesuatu yang sudah lama tidak terlihat. Ternyata yang menikmati pertarungan Pecco dan Marc Marquez itu bukan cuma kita loh. Ternyata Bezzecchi yang ada di belakang mereka sangat menikmati pertarungan itu. Dan Bezzecchi bilang, melihat pace balap keduanya itu benar-benar seperti roket. Dan benar-benar mereka tuh kayak jalan di line atau membalap di line dengan sangat bagus dan sempurna. Bezzecchi pun juga mengatakan bahwa dia sangat senang sekali akhirnya bisa kembali ke podium setelah 3 balapan kemarin yang cukup sulit buat dirinya. Kalau Brad Binder sendiri mengatakan bahwa balapan kali ini dia tiba-tiba merasakan masalah chattering yang biasanya dia gak pernah rasain tuh. Getaran yang biasanya gak pernah dia rasain. Sepertinya menurut versi dia sih kayaknya ban belakang yang baru tuh memberikan grip yang lebih, tetapi memberikan getaran yang lebih besar ketika kita mengepush penggunaan dari ban belakang tersebut. Dan Brad Binder yakin sih di tes nanti hari Senin bahwa tim dan Brad Binder akan memfokuskan diri untuk mencari frekuensi terbaik untuk menemukan cara untuk bisa mengurangi getaran tersebut. Ada beberapa pembalap jatuh di balapan kali ini yaitu Alex Espargaro jatuh membawa Johan Zarco ikut terjatuh saat melakukan pertarungan. Tapi Zarco sendiri tidak marah dengan hal ini karena dia bilang ini masalah yang bisa dipahami. Resiko ini bisa terjadi karena kita emang memberikan segalanya untuk bisa finish lebih baik. Bijaksana banget ya Johan Zarco ini. Sedangkan Morbidelli jatuh membawa Jack Miller, tapi dalam kasus ini Jack Miller merasa tidak senang. Karena menurut dia harusnya hal ini tidak perlu terjadi.
Untuk Viñales sendiri, Viñales juga tidak mengetahui kenapa dia tidak bisa memberikan balapan sesuai yang dia inginkan. Motor bekerja sangat sempurna pada hari Jumat, namun sayangnya pada saat kualifikasi tidak berjalan sesuai yang dia inginkan. Dan isu clutch di awal balapan tuh ternyata muncul lagi, dan itu yang membuat dia tuh nggak bisa memulai dari awal untuk menyerang. Jadi memang sedikit menyulitkan kan kalau kita udah ada di belakang setelah beberapa lap. Oh ya, di akhir penutup nih, Marc Marquez mengatakan tentang Ducati, dia nggak bisa menjelaskan apa dan kenapa. Namun bagi dia, Ducati itu sangat bagus di setiap bagian dari motor yang ada. Dan setup yang dihasilkan itu juga bagus karena bisa stabil dengan macam-macam tipe pembalap. Dan memang sepertinya dengan banyaknya pembalap yang ikut di GP ini, karena seperti yang kita tahu kan ada 8 pembalap Ducati, itu mampu memberikan Ducati banyak data yang bisa membuat mereka tuh memodifikasi motor dengan baik. 6 dari 8 pembalap Ducati ada di 7 besar loh. Jadi gak sabar nih gimana seri selanjutnya. Kita ketemu di Prancis.